Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dealani, mahasiswi Manajemen 22C Universitas Nusa Putra dengan nomor NIM 2022008008. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen risiko, di antaranya adalah pengertian, prinsip, tahapan, dan fungsinya. Nah, yang pertama-tama, manajemen risiko adalah bagian penting dari perencanaan bisnis dan juga memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan individu. Banyak keputusan yang kita buat melibatkan resiko, tetapi karena resiko menjadi lebih rumit dan taruhannya meningkat, rencana manajemen resiko mungkin memerlukan lebih banyak langkah dan pertimbangan. Nah, sebelum kita mengenal manajemen resiko, kita akan mengenal apa itu resikonya dulu ya, pengertian resiko. Nah, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Ini bisa berupa segala sesuatu yang memiliki ketidakpastian, baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Nah, kita akan mengenal manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah proses di mana bisnis, manajer keuangan, dan individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan resiko dan kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari resiko tersebut. Bisnis menggunakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, untuk memantau risiko, meminimalkannya, dan mengontrol kemungkinan risiko tertentu membuahkan hasil. Strategi manajemen risiko mempertimbangkan penyebab ini untuk meminimalkan kerusakan pada entitas yang menggunakan strategi ini. Nah, selain pengertian umum yang saya tadi jelaskan, di sini ada beberapa pengertian manajemen risiko menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Fahmi 2010. Nah, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Dan yang kedua di sini ada dari Jojo Sudarso 2003. Nah, Jojo Sudarso memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusi yang terjadi di dalam sebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Nah, itu pengertian manajemen risiko dari beberapa ahli. Dan selanjutnya, kita akan mengenal mengapa manajemen risiko itu penting gitu. Nah, untuk bisnis dan investor, manajemen risiko memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan, investasi, dan reputasi mereka. Dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, menentukan tujuannya, dan mewujudkan peluang yang lebih besar. Investor mungkin dapat mempertahankan pengembalian positif setelah mitigasi risiko berhasil. Nah, di sini ada prinsip manajemen risiko, ada 10P. Yang pertama ada polis atau kebijakan. Nah, berbagai kebijakan dapat dikembangkan terkait dengan kesehatan dan keselamatan, investigasi kecelakaan, pelaporan dan rehabilitas, dan lingkungan dan pengelolaan sampah, terus kesempatan kerja dan kesetaraan, pengembalian dan kontrol keuangan, dan yang terakhir ada kompetisi. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Nah, ini termasuk perencanaan di tingkat manajemen strategi dan tingkat operasi praktis. Dengan semua elemen lain memberi informasi kembali ke tahap ini dan prioritas tindakan diputuskan. Nah, misalnya banyak pekerjaan selama beberapa tahun terakhir dilakukan untuk mengembangkan alat untuk membantu bisnis mengelola risiko, kesehatan, dan keselamatan karena elemen ini diberi prioritas yang jauh lebih tinggi daripada masalah keuangan. Nah, pertanyaan pada tahap ini meliputi apa tujuan dari kegiatan perencanaan dan siapa berhubungan dengan hasilnya,
Yang kedua, siapa yang akan terlibat dalam proses perencanaan baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, bagaimana semua pihak lainnya masuk dalam dan berdampak pada tahap ini. Dan yang terakhir ada bagaimana prioritas tindakan akan diputuskan. Yang ketiga ada produk atau layanan. Nah, ada beberapa faktor resiko yang terkait dengan produk atau layanan itu sendiri yang kemudian menjadi pertanyaan tentang pembelian, produksi, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Ini termasuk kepada yang pertama ada tahapan siklus hidup produk dan tren terkini. Yang kedua, posisi kompetitif perusahaan sekarang dan potensi di masa depan. Yang ketiga, isu lingkungan ramah yang mempengaruhi pembangunan. Yang keempat, tren gaya hidup dan perubahan demografis. Yang kelima, berbagai tekanan internal dan eksternal pada bisnis. Nah, yang keempat ada proses. Resiko yang terkait dengan proses itu sendiri dapat sangat bervariasi, tentu saja tergantung pada jenis bisnis yang dipertimbangkan, namun pertanyaan mendasar akan terkait dengan yang pertama ada teknik yang digunakan dan risiko bawaan yang terkait dengannya. Yang kedua, pengendalian yang ada untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, potensi dampak perkembangan teknologi baik positif maupun negatif. Yang keempat, perubahan dalam undang-undang dan dampaknya terhadap pilihan teknik. Yang kelima, inisiatif pemerintah untuk mendukung dan mendorong perusahaan agar mempertimbangkan untuk penggunaan teknologi baru. Dan yang terakhir ada tingkat keterampilan staf yang tersedia, baik internal maupun yang lebih banyak tersedia di wilayah geografis. Nah, yang kelima ada premis. Ini sering merupakan faktor resiko yang signifikan bagi perusahaan kecil karena mereka sering memiliki akses terbatas ke tempat yang sesuai, baik pada tahap awal atau ketika memperluas produksi. Nah, di skala yang berbeda, kekhawatiran yang lebih besar datang dari adanya faktor risiko tambahan untuk dipertimbangkan di tempat kerja dan harus sepenuhnya mengoptimalkan fasilitas tersedia di masing-masing lokasi. Nah, berbagai macam faktor risiko termasuk yang pertama ada kesesuaian tempat untuk jenis proses yang terlibat, khususnya industri manufaktur tradisional. Yang kedua, ukuran tempat dan fasilitas yang tersedia. Nah, dan banyak lagi ya faktor resikonya. Yang keenam ada people atau karyawan. Penting untuk mempertimbangkan pekerja di semua tingkatan di perusahaan, terutama mereka yang memiliki bentuk kontrak kerja non-tradisional dan pekerja sementara. Ada pertimbangan yang lebih luas untuk beberapa perusahaan karena resiko bagi pengunjung situs dan masyarakat luas di sekitarnya mungkin perlu diidentifikasinya. Masalah lainnya termasuk bagaimana pekerja diatur, misalnya sebagai kelompok atau tim. Yang kedua, masalah budaya termasuk budaya di tempat kerja individu. Yang ketiga, apakah ada atau seharusnya ada pengakuan serikat kerja. Yang keempat, keterampilan dan kompetisi pekerja saat ini dan beberapa dekat ini sesuai dengan kebutuhan masa depan. Yang kelima, pelatihan dan pengawasan pekerja. Yang terakhir, persyaratan legislatif yang bertujuan untuk mengurangi risiko bagi pekerja. Nah, yang ketujuh ada protection atau perlindungan. Ini jauh lebih luas dari sekedar pelindungan orang dari resiko kesehatan dan keselamatan dan termasuk mengidentifikasi resiko yang terkait dengan perlindungan terhadap karyawan, tempat, bahan, hak-hak intelektual, data keamanan, lingkungan, dan ditambah masalah lain seperti asuransi dan hukum. Nah, yang kedelapan, elemen ini berhubungan dengan 10 P lainnya, khususnya produk, proses, dan people yang tadi. Jenis pertanyaan yang mungkin kita pertimbangkan harus mencakup seberapa tepat mereka untuk proses produksi saat ini, apakah mereka cocok untuk produksi masa depan, bagaimana pengenalan teknologi baru akan dampak pada prosedur yang ada, dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang harus kita pertimbangkan.
Yang kesembilan ada pembelian. Ini adalah elemen penting dalam pengelolaan resiko yang sering kali terlupakan dari pertimbangan elemen lainnya. Ada masalah yang luas seperti penggunaan standar yang diakui dalam bisnis, kebijakan perusahaan tentang kualitas, yang ketiga kebijakan pemerintah tentang standar lingkungan, perlindungan kerja dan lain-lain, ditambah masalah yang lebih spesifik untuk perusahaan seperti kondisi biaya dan pembayaran, jenis bahan, ketersediaan, pengiriman, proses dan teknik produksi, teknologi dan memperbaharui atau mengganti peralatan dan mesin, isu hijau dan persepsi publik tentang perusahaan. Nah, di sini ada 10 P terakhir, yaitu yang ke-10 ada performance. Nah, sebagai faktor resiko, hal ini berkaitan dengan kriteria dan ukuran kinerja yang dipilih oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini ada strategi manajemen resiko. Bisnis dan manajer keuangan harus merumuskan rencana manajemen risiko khusus untuk menghadapi situasi unik mereka. Tetapi jenis strategi yang mereka gunakan dapat termasuk dalam salah satu dari 5 kategori. Yang pertama ada penghindaran risiko. Yang kedua ada pengurangan risiko. Juga disebut mitigasi risiko. Pengurangan risiko melibatkan menemukan cara untuk mengurangi dampak risiko, terutama ketika risiko tersebut tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga ada retensi risiko, juga disebut penerimaan risiko. Yang keempat ada pembagian risiko. Nah, ketika risiko dibagikan, risiko itu didistribusikan di antara beberapa entitas yang terhubung ke proyek atau kepentingan. Nah, dalam bisnis setiap peserta yang terlibat memiliki sebagian risiko seperti pemegang saham, banyak departemen, dan pihak ketiga seperti vendor. Nah, akibatnya semua pihak berbagi kerugian atau keuntungan. Dan selanjutnya ada pengalihan risiko, seperti perusahaan asuransi juga bertindak sebagai saluran untuk transfer risiko, di mana bisnis membayar premi sehingga perusahaan asuransi akan membayar kerusakan dan kewajiban. Nah, dan selanjutnya di sini ada tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Nah, yang pertama ada tetapkan konteks masalahnya. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, pembagian risiko potensial, yang dimana mencakup tentang transfer risiko, penghindaran risiko, retensi risiko, pengendalian risiko. Dan yang kelima ada buat rencana. Itu tentukan kombinasi metode yang akan digunakan untuk setiap risiko. Setiap keputusan manajemen risiko harus dicatat dan disetujui oleh tingkat manajemen yang sesuai. Yang keenam ada implementasi. Ikuti semua metode yang direncanakan untuk mengurangi efek risiko. Yang ketujuh ada review dan evaluasi rencana. Nah, dan selanjutnya di sini ada fungsi manajemen risiko. Nah, fungsi penting lainnya dari manajemen risiko meliputi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum. Dan selanjutnya memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan. Yang keempat, melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahaya. Dan yang terakhir ada membantu menetapkan kebutuhan asuransi organisasi untuk menghemat premi yang tidak perlu. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.